Saudara dan saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita berkumpul bersama di dalam satu doa untuk mau memperingati, mendoakan bagi saudara-saudari kita yang sakit. Sebab itulah pada hari ini kita diberikan keistimewaan untuk memperingati hari orang sakit sedunia, di mana kita khususkan dalam misa kudus ini untuk mendoakan semua orang-orang yang memerlukan pertolongan, yang sakit, bagi mereka yang dalam keadaan yang tertekan dan sebagainya. Saudara dan saudari, siapa di antara kita yang menginginkan sakit? Saya yakin tidak ada seorang pun yang inginkan sakit. Bahkan sakit yang paling ringan pun, kalau kita sakit, segala aktiviti kita akan pasti terganggu. Kita tidak akan dapat melakukan apa yang kita inginkan. Kita hanya tersungkur dan menanti bila saatnya kesembuhan ini akan berlaku. Dan ia akan menyusahkan diri kita sendiri dan orang lain, dan pasti akan mengeluarkan perbelanjaan yang banyak untuk mau membeli obat-obat yang diperlukan, membayar pihak hospital dan sebagainya. Kalau ada lagu yang mengatakan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, pasti sakit gigi tidak menyenangkan. Sakit hati itu boleh diobati, tetapi sakit gigi itu kalau kita mengalami pasti ia menyakitkan. Apalagi kalau kita mengalami penyakit-penyakit yang begitu serius dalam kehidupan. Bagi mereka yang mengidap kanser, apabila kita menerima berita bahwa kita itu mengalami kanser tahap 4, 2, ataupun penyakit-penyakit yang menggerunkan, pasti kita akan merasa tertekan. Pasti kita akan merasa sesuatu hidup itu sudah tidak mempunyai makna lagi. Tetapi dalam pembacaan hari ini, Tuhan memberikan kita sekali lagi pengharapan, seperti yang berlaku kepada seorang bapak itu yang menanti akan kesembuhan di tepi kolam itu, tetapi dengan iman Tuhan mengatakan, pergilah, angkatlah tilammu karena kamu telah disembuhkan. Dan hari ini Tuhan juga ingin mengatakan kepada setiap kita, dalam merayakan orang sakit sedunia ini, di mana dalam misa kudus kita berdoa dengan penuh pengharapan, percaya bahwa kuasa Tuhan ini yang boleh menyembuhkan setiap penyakit, yang boleh memberikan kita itu harapan bahwa adanya jalan terang yang akan mengiringi, yang akan memberikan kita sekali lagi peluang untuk mau mengalami kehidupan. Peluang untuk mau merasakan diri kita itu dijamah, disembuhkan dengan kuasa Tuhan. Saudara dan saudari, seperti soalan yang dinyatakan oleh Yesus kepada Bapak tadi, dia mengatakan, maukah engkau sembuh? Jelas orang yang berbaring tepi kolam itu dengan satu tujuan, ingin meminta penyembuhan daripada Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan lagi, maukah kamu benar-benar disembuhkan? Soalan itu juga Tuhan ingin nyatakan kepada setiap kita. Pertanyaan itu sungguh pertanyaan yang luar biasa, di mana Tuhan ingin mengatakan, maukah kamu disembuhkan? Satu pertanyaan yang boleh membuat hidup kita itu diubah. Pertanyaan yang boleh menjadikan kita itu mengalami sendiri bagaimana pengalaman pribadi Yesus yang hadir bersama kita di Ekaristi ini, di meja perjamuan suci ini, yang ingin memberikan kita itu sekali lagi jalan. Mengikut Yesus kita pasti akan selamat. Mengikut jalan Tuhan Yesus itu kita pasti akan mengalami kesembuhan, pengharapan.
Bila Yesus mengatakan kepada kita, maukah kamu sembuh? Pasti dia juga ingin mengatakan tentang nilai iman yang ada dalam diri kita. Apabila kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan juga ingin mau agar kita itu benar-benar membuktikan bahwa saya ingin disembuhkan dengan percaya, dengan doa, dengan urapan, dengan kuasa melalui perjamuan kudus ini. Tuhan itu hidup. Tuhan itu mengerti setiap penderitaan yang dialami oleh setiap kita. Dan Tuhan itu mau memberikan kita itu sekali lagi berkat-Nya. Karena Tuhan rindu untuk mau menyembuhkan setiap kita. Hidup kita memerlukan satu transformasi yang begitu total. Artinya pertanyaan Yesus tadi, dia mau agar kita benar-benar percaya, benar-benar mau mengalami akan kesembuhan itu melalui perubahan tentang kehidupan kita. Ini termaksud kita mau menjalani hidup yang baru, buang hidup yang lama dan menjadi baru. Percaya akan kuasa daripada Tuhan. Kalau kita lihat dalam dunia pada masa ini, dunia ini serba-serbi individualistik yang hanya mementingkan tentang diri sendiri. Kita banyak menemukan orang yang susah, seperti yang sakit ini yang kita dengar dalam pembacaan tadi. Dia menunggu untuk mau masuk ke dalam kolam itu, karena kolam itu merupakan satu rahmat. Apabila air itu bergoncang, orang yang pertama akan mengalami kesembuhan. Itu pada masa dahulu orang-orang Yahudi yang percaya akan air di dalam kolam itu. Tetapi bagi Tuhan, Dia tidak mau agar kita mempercayai kuasa-kuasa yang supernatural ini. Tuhan mau agar kita mau mengalami melalui iman. Bayangkan tadi, orang itu tidak masuk ke kolam, tapi Tuhan mengatakan, berjalanlah, angkatlah tilammu, karena iman kamu telah menyelamatkan. Sama seperti kita, Tuhan mau agar kita itu mau bersama mengalami akan kuasa penyelamatan ini dengan percaya melalui iman yang kita miliki. Saudara dan saudari, banyak orang hanya mau memperhatikan diri sendiri dan mengabai orang-orang lain yang meminta pertolongan. Jika Anda hari ini susah, bahkan sakit seperti orang yang kita maksudkan tadi dalam pembacaan, bila tidak ada orang yang menolong kita, bila tidak ada yang melihat kita, tetapi ada Tuhan yang sentiasa melihat penderitaan kita. Walaupun orang mengetepikan kita, di dalam saat-saat kita mengalami kesakitan, penderitaan yang kita alami, Tuhan tidak tidur. Tuhan sentiasa melihat setiap pribadi kita, penderitaan kita, dan Tuhan mau membantu. Tetapi melalui iman yang ada di dalam diri kita. Sebab itu dalam misa kudus untuk misa orang sakit ini, kita sekali lagi diingatkan untuk mau menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada cahaya Kristus. Melalui kesembuhan inilah Tuhan akan mau membawa kita mengalami peristiwa-peristiwa yang begitu indah di dalam penyembuhan yang Dia mau salurkan kepada kita. Saudara yang terkasih, saya pernah didatangi oleh seorang pemuda, seorang bapak yang mengalami penyakit kulit ataupun lebih dikenali sebagai enzimia ataupun penyakit kulit yang kronik. Apabila dia telah berjumpa dengan pakar dokter, dia seringkali merasa hampa karena tidak dapat mengalami kesembuhan yang diingininya.
Lalu dia datang untuk minta didoakan. Dan melalui doa itu, saya mengatakan kepada Bapak ini untuk percaya kepada kuasa Tuhan. Untuk mau percaya bahwa hanya Yesus yang telah menciptakan manusia yang tahu akan serba-serbi di dalam kehidupan kita, yang akan memberikan kita itu kesembuhan. Saudara yang terkasih, iman seseorang itu merupakan sangat berharga di mata Tuhan. Ramai orang berdoa, ramai orang datang ke gereja, tetapi di suatu sudut hati mereka itu iman mereka kosong. Mereka hanya pergi sembahyang, pergi ke gereja, tetapi tidak mengalami Tuhan karena mereka masih tidak percaya akan kuasa Tuhan. Mereka masih lagi menggunakan kuasa-kuasa yang lain untuk mau memberikan mereka itu jawaban yang cepat. Ya, saya ada mengenali juga beberapa orang yang datang minta didoakan, tetapi mereka mengatakan, "Di mana Tuhan? Ketika saya mengalami penderitaan ini Tuhan tidak datang." Lalu saya mengatakan, "Benarkah kamu itu mengikuti Tuhan? Kalau kamu percaya Tuhan, kamu pasti tidak akan pergi berjumpa dengan kuasa-kuasa kedukunan. Kamu pasti tidak akan melakukan perintah hukum-hukum yang telah diberikan oleh Tuhan. Kamu pasti akan melupakan apa yang tidak baik di mata Tuhan. Dan kamu pasti akan melakukan sesuatu yang kudus." Saat itu Tuhan mengatakan, serahkanlah segala beban yang ada dalam diri kita. Karena Tuhan itu mau menyembuhkan. Tuhan itu mau agar setiap anak-anaknya yang percaya itu mengalami sekali lagi peristiwa penyembuhan setiap diri kita. Saudara dan saudari, dalam Injil seperti mana yang kita dengar sebentar tadi, memperlihatkan kepada kita kuasa rahmat Tuhan yang menyembuhkan. Kuasa yang boleh memberikan kita itu kehidupan abadi, keselamatan yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Oleh itu, saudara dan saudari, marilah dalam misa Ekaristi untuk orang sakit ini kita berdoa dengan penuh iman, kepercayaan pasti dengan kuasa Tuhan akan mengurapi, akan menjamah setiap penyakit yang kita alami, dan kita itu akan disembuhkan dan mengalami kehidupan yang baru bersama Tuhan. Tuhan memberkati.